semuanya, kembali lagi ke podcast Cici Cemani. Nah, di sini kami akan membahas topik bioscience yang sering diperdebatkan, yaitu topik terkait transplantasi organ dan transfusi darah. Nah, di sini kami akan melihat dari sudut pandang medis, hukum di Indonesia, dan dari sudut pandang iman Kristen. Nah, di sini topik pertama yang akan kami bahas adalah terkait dengan transplantasi organ. Menurut sisi medis, transplantasi organ itu merupakan tindakan memindahkan organ atau jaringan dari si pendonor ke si pasien atau ke seorang yang akan menerima jaringan atau organ tersebut. Nah, di sini tujuan dari transplantasi organ sendiri adalah untuk menyelamatkan kehidupan seseorang atau untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau misalnya menurut pandanganku sendiri nih, transplantasi organ itu merupakan salah satu kemajuan di bidang teknologi medis yang paling besar. Kenapa? Karena kalau misalnya nih dulu ada pasien yang sakit gagal ginjal, dulu seumur hidupnya itu dia harus cuci darah terus menerus, dan itu kan benar-benar sakit dan capek kan, dan itu juga memerlukan biaya yang tinggi. Sekarang dia itu udah punya kesempatan untuk hidup yang lebih baik dengan transplantasi organ. Tapi kalau misalnya hal ini dilakukan dengan secara paksa atau diperjualbelikan, aku sendiri juga tidak setuju hal-hal seperti itu, karena hakikatnya kita ini manusia itu tidak bisa diperdagangkan, dan menurutku sesuatu yang seperti ini tuh terjadi bisa mengakibatkan eksploitasi untuk orang-orang yang membutuhkan uang. Nah, aku juga setuju. Pendapat itu sebenarnya juga didukung oleh dasar hukum di negara kita. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya tentang kesehatan. Di pasal 403 sendiri dinyatakan bahwa transplantasi organ itu dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Kemudian diatur juga di pasal 404 yang menyatakan bahwa pengambilan organ harus mendapatkan persetujuan oleh donor ataupun keluarganya. Selain itu diatur juga di pasal 405 yang menegaskan bahwa organ tubuh manusia itu dilarang diperjualbelikan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau negara kita, negara Indonesia, mengizinkan adanya transplantasi organ, tapi harus dilakukan secara etis, aman, dan juga tidak untuk tujuan mencari keuntungan. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang iman Kristen sendiri, sebenarnya di Alkitab itu tidak secara langsung menyebutkan soal transplantasi organ. Tapi di beberapa ayat di Alkitab itu memang ada prinsip-prinsip di ayat-ayat itu yang ada kaitannya soal dengan transplantasi organ. Nah, seperti yang ada di Yohanes 15 ayat 13, yang dimana di sini dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, selain di Yohanes, di kitab Filipi itu juga ada, yaitu di Filipi bab 2 ayat 4, itu juga mengatakan bahwa janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi dari dua ayat ini, itu menurutku transplantasi organ itu sah-sah saja dilakukan, karena ini juga merupakan suatu tindakan kasih yang menyelamatkan sesama manusia kan. Namun hal ini itu harus didasarkan atas dasar kasih atau dengan kesukarelaan, jangan dengan atas dasar untuk mencari keuntungan seperti uang begitu. Nah, jadi kalau misalkan di sini dasarnya adalah untuk mencari keuntungan berupa uang, nah itu sudah bukan kasih lagi. Oke, kita lanjut ke topik kedua, soal donor darah. Kalau misalnya donor darah ini secara medis itu dilihat sebagai pemberian darah atau komponen darah pada orang yang membutuhkan, misalnya korban kecelakaan, terus orang yang melakukan operasi besar, anemia, atau penyakit seperti hemofili. Tapi sebelum melakukan donor darah ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, misalnya cek golongan darah, terus resusnya, terus juga melihat apakah pendonor ini punya penyakit menular atau enggak, supaya pasiennya tetap aman. Nah, betul banget. Kalau menurutku sendiri, donor darah itu merupakan salah satu bentuk kepedulian yang paling sederhana. Bayangin aja nih, hanya butuh waktu beberapa menit, tapi manfaatnya itu besar. Bahkan bisa sampai menyelamatkan nyawa orang lain. Tapi sebenarnya ada banyak orang, bahkan sebagian besar orang itu masih takut buat ngelakuin donor darah.
Masuk aku. Aku juga. Karena alasannya itu bisa karena khawatir setelah kita ngelakuin donor darah bisa tubuh jadi lemas ataupun sakit. Tapi sebenarnya secara medis tubuh itu akan otomatis mengganti sel darah merah yang hilang dalam waktu beberapa minggu. Jadi secara prosedur donor darah ini itu tetap aman kalau dilakukan berdasarkan pemenuhan syarat-syarat kesehatan terlebih dahulu. Nah, ngomong-ngomong soal transfusi darah, di Indonesia sendiri sebenarnya memang sudah ada hukum yang mengatur terkait dengan transfusi darah, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, di undang-undang ini itu disebutkan bahwa pelayanan darah itu diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan darah yang aman dan berkualitas. Dan donor darah itu dilakukan secara sukarela dan tidak dapat diperjualbelikan. Kalau misalnya aku nih sebagai orang Kristen, aku melihat donor darah itu sebagai tindakan mengasihi sesama. Kenapa? Dalam Matius 25 ayat 40 itu Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Terus ada juga di Galatia ayat bab 6 ayat 2, di situ tertulis kalau misalnya bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, dari sini kita bisa melihat, dan aku juga berpandangan sebenarnya kalau misalnya donor darah itu bukan sekedar tindakan medis, tapi itu adalah salah satu bentuk di mana kita mengasihi sesama kita, apalagi yang membutuhkan. Nah, benar banget itu. Selama donor darah dilakukan dengan sukarela, lagi-lagi harus atas dasar sukarela dan juga sesuai dengan prosedur medis, donor darah menjadi salah satu bentuk pelayanan kita terhadap sesama. Kita mungkin nggak kenal ya sama orang yang menerima darah kita, tapi dari tindakan kecil kita itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain dan bisa menjadi alasan seseorang itu tetap hidup. Oke, jadi dari dua topik yang udah kita bahas tadi terkait dengan transplantasi organ dan juga transfusi darah, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua topik ini itu merupakan topik yang sangat bagus ya, karena di sini transplantasi organ dan transfusi darah sendiri itu memang bermanfaat baik sekali bagi kualitas hidup atau kesejahteraan hidup manusia. Nah, dari sudut pandang medis pun ini udah terbukti bisa menyelamatkan nyawa, dan dari sudut pandang hukum di Indonesia itu juga sudah diizinkan asalkan tidak diperjualbelikan. Nah, dari sudut pandang Kristen sendiri, keduanya mencerminkan kasih kepada sesama. Karena ya itu lagi lah, kita donor darah, kita memberikan darah kita untuk sesama. Kita melakukan transplantasi organ juga kita berikan untuk sesama. Memang atas dasar sukarela, harus bertanggung jawab juga dan juga menghormati martabat manusia, bukan untuk diperjualbelikan. Hal ini juga sebagaimana diajarkan dalam Yohanes bab 15 ayat 13, di Filipi bab 2 ayat 4, Matius 25 ayat 40, dan juga Galatia bab 6 ayat 2. Oke, itu aja podcast kita pada hari ini. Semoga pembahasan kami memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Bye. Bye.